Shalom Fits, gimana nih kabarnya kalian semua? Baik. Oke, perkenalkan aku Angel. Aku Daud. Aku Yabes. Aku Deo. Aku Vito. Aku Isa. Kami dari Teens Petani Juanda. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami meskipun via online Bapak, tapi kami percaya Tuhan hadirat tidak terbatas ruang dan waktu Bapak. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini Bapak, mulai dari awal pertengahannya sampai akhirnya Bapak. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang bertata atas pujian penyembahan kami Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya nyanyi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Semuanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi memuliakan-Mu.
Kau lebih
Teens, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, Kak Silvi harap dimanapun teman-teman semua berada, kita semua dalam keadaan baik. Sebelumnya, izinkan Kak Silvi mau ucapin selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat teman-teman Teens semuanya. Ya, yuk kita sama-sama satukan hati dalam doa sebelum kita mulai refleksin pada hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami pelajari hari ini boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kau jamah dan lawat setiap kami Bapa. Berbicaralah pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini Kak Silvi dikasih tema tentang proses. Ya, yuk sebelumnya sama-sama kita buka di Yakobus 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kak Silvi bacakan untuk teman-teman semua. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa setiap ujian yang kita alami, yang kita jalani saat ini di dalam perjalanan iman kita, itu harus kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena dari semua itu, dari ujian-ujian itu bisa bawa kita semakin naik level dan menghasilkan ketekunan untuk kehidupan rohani kita. Ya, tapi tidak sedikit nih anak-anak Tuhan yang mintanya serba instan. Contohnya, lagi sakit, ya kan? Berapa banyak dari kita kalau lagi sakit berdoa, berharap saat itu juga selesai berdoa, amin, langsung dapat kesembuhan. Atau bahkan besoknya langsung sembuh. Ketika lagi ada masalah, berdoa, berharapnya masalah itu langsung selesai saat itu juga. Atau mungkin nih, yang lagi mau ujian, berdoa biar dapat nilai yang bagus. Tapi tidak mau berusaha untuk belajar. Nah, segala sesuatu yang instan itu tidak pernah bawa kita menjadi lebih baik. Bukannya Tuhan itu jahat ya, bukannya Tuhan itu tidak mau kasih segala sesuatu yang kita minta. Bukan Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan itu selalu kasih apa yang kita butuhkan. Ya kan? Contohnya kita lagi ada masalah. Kita berdoa untuk masalahnya itu selesai. Tuhan tidak akan langsung kasih masalah itu selesai, tapi Tuhan akan kasih apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satunya hikmat. Ketika kita berdoa minta nilai yang bagus, Tuhan tidak akan langsung kasih kita nilai yang bagus, tapi Tuhan akan kasih hikmat kita. Hikmat untuk mengingat apa yang udah kita pelajari semalam, atau hikmat dari apa yang udah kita pelajari selama kita di sekolah, baik dulu waktu sekolah di online, di offline, maupun sekarang sekolah online. Ya kan? Kita ambil contoh yang simpel nih, menurut ilmu kesehatan. Ya kan? Terlalu banyak makan mie instan. Kira-kira sehat enggak? Baik enggak buat tubuh kita? Kak Silvi rasa semua bisa jawab ya, tentu enggak baik. Lah, begitu juga dengan kerohanian setiap kita. Kalau kita dikasih yang instan terus sama Tuhan, kira-kira kita jadi pribadi yang seperti apa? Males. Kita bakal jadi pribadi yang seperti apa? Maunya yang gampangan gitu loh. Maunya gampang, dikit-dikit selesai, dikit-dikit selesai, dikit-dikit beres. Apakah pribadi Tuhan itu seperti itu? Ya kan? Yesus sendiri untuk menyelamatkan manusia harus lewati proses loh.
Sebenarnya Tuhan bisa untuk kasih keselamatan itu, langsung keselamatan itu dikasihkan untuk manusia itu bisa. Tapi Tuhan juga sudah mengajarkan proses bahwa Dia Allah yang kudus, Dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia, menjalani kehidupan seperti manusia. Ya kan? Bahkan untuk menebus, untuk menjadi jembatan supaya kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara penatua-penatua dan korban-korban. Cari korban-korban sembelihan. Sudah melalui darah Yesus itu sendiri. Yesus sendiri datang, Yesus sendiri sudah rela mati di kayu salib. Ya kan? Dia rela menderita. Dia rela disiksa. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Yesus sendiri udah kasih contoh loh, bahwa hidup itu harus menjalani setiap proses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya kan? Kalau kita cuma dikasih yang instan, yang pastinya kita tidak akan pernah bisa jadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan mau. Tujuan kita diciptakan ini kan untuk serupa dan segambar dengannya, dengan Allah kita, dengan pribadi Yesus itu sendiri. Sedangkan Tuhan itu punya tujuan itu, tapi kalau kita dikasih yang instan, kita tidak akan pernah bisa. Ya toh, jadi seperti Yesus. Ini kan, dari proses ini, materi hari ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, menyangkal diri. Nah, yuk sama-sama kita buka di Matius 16 ayat yang ke-24. Kak Silvi bacakan untuk teman-teman semua. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, untuk jadi murid Yesus, kita harus lewati proses, yaitu salah satunya menyangkal diri. Menyangkal diri itu meninggalkan sifat egois, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri. Ya kan? Ya contohnya yang tadi, ketika kita berdoa, itu maunya ego kita, kepinginnya kita. Ketika sakit, mintanya sembuh saat itu juga. Ya memang setiap manusia, setiap kita kalau sakit, mintanya sembuh. Tapi maunya kita, ya sudah, aku sakit, harus sembuh hari ini. Gitu loh. Bahkan kita lupa, gitu loh, kita sakit karena apa? Sudah tahu lagi musim hujan. Ya, kita juga sudah tahu masanya seperti ini. Rawan penyakit. Ya toh, masih minum es tiap hari. Akhirnya kita sakit. Ketika kita sakit, kita berdoa minta sembuh. Tuhan tidak langsung sembuhkan. Kita marah, kita malah bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ingat aku, Tuhan lupakan aku, dan lain sebagainya. Nah, tidak sedikit loh anak-anak Tuhan yang seperti itu. Lupa, apa yang mereka alami sebenarnya itu karena siapa. Ya tolah, di sini, lewat proses itu. Nah, yuk sama-sama kita buka di Matius 16 ayat yang ke-24. Kak Silvi bacakan untuk teman-teman semua. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, untuk jadi murid Yesus, kita harus lewati proses, yaitu salah satunya menyangkal diri. Menyangkal diri itu meninggalkan sifat egois, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri. Ya kan? Ya contohnya yang tadi, ketika kita berdoa, itu maunya ego kita, kepinginnya kita. Ketika sakit, mintanya sembuh saat itu juga. Ya memang setiap manusia, setiap kita kalau sakit, mintanya sembuh. Tapi maunya kita, ya sudah, aku sakit, harus sembuh hari ini. Gitu loh. Bahkan kita lupa, gitu loh, kita sakit karena apa? Sudah tahu lagi musim hujan. Ya, kita juga sudah tahu masanya seperti ini. Rawan penyakit. Ya toh, masih minum es tiap hari.
Akhirnya kita sakit, ketika kita sakit kita berdoa minta sembuh, Tuhan tidak langsung sembuhkan, kita marah, kita malah bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ingat aku, Tuhan lupakan aku, dan lain sebagainya. Nah, tidak sedikit loh anak-anak Tuhan yang seperti itu. Lupa ya, karena apa yang terjadi, apa yang mereka alami, tidak sedikit juga karena pilihan mereka sendiri. Ya toh, sudah tahu musim hujan, ya kan, masanya sekarang lagi seperti ini, tiap hari minum es terus, pada akhirnya sakit, flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya, terus sakit, ya kan, ujung-ujungnya berdoa minta disembuhkan, Tuhan tidak langsung sembuhkan, akhirnya apa, nyalain Tuhan, marah sama Tuhan, bilang Tuhan jahat, bilang Tuhan tidak peduli aku, dan lain sebagainya. Nah, tapi lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi, terkadang kenapa sih Tuhan itu kok, aku sakit Tuhan, aku ini minta sembuh, tapi sama Tuhan tidak langsung dikasih sembuh, gitu loh. Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa, gitu loh, tanpa kamu minta. Ketika kamu sudah sakit sekali aja, gitu, Tuhan langsung sembuhkan, itu bisa. Ini kan, tapi terkadang Tuhan itu tidak langsung melakukan itu, karena Tuhan mau kita menjalani proses. Tuhan mau kita meninggalkan sifat egois kita. Tuhan mau kita itu menyangkal diri, gitu loh. Juga salah satunya untuk kita introspeksi diri, gitu. Jadi kita yang mungkin ketika kita minum es itu sudah diingetin sama mama, papa, sama saudara-saudara kita, adik, kakak, sudah diingetin. Jangan minum es terus, nanti kamu batuk. Jangan minum es terus, nanti kamu pilek loh. Tapi kita mikir, alah aku ini sumu, alah aku ini pingin sing seger-seger. Akhirnya minum es, ya kan? Di situ lewat proses ini Tuhan mau ngajarin kita supaya kita tuh tidak jadi pribadi yang egois, gitu loh. Supaya kita tuh mau nurut sama Tuhan. Ya toh, kamu sudah dibilangi tidak boleh banyak-banyak minum es, kamu sudah dibilangi kurangi esmu, nanti sakit loh. Tapi kita masih terus ngeyel lah. Lewat proses ini Tuhan mau kasih tahu, gitu loh, ayolah ngikuti jalanku, sudah dibilangi tidak boleh, jangan, kok kamu masih terus, gitu loh. Pada akhirnya ya ini, kamu harus jalani prosesmu ini, gitu loh. Jangan egois, ikuti mauku, ikuti perintahku, ikuti tuntunanku, gitu loh. Ketika kita lagi sakit, kita minta Tuhan untuk sembuhkan. Tuhan pasti kasih hikmat kita supaya kita bisa sembuh. Salah satunya kita pergi ke dokter, ya kan, untuk kita minum obat, untuk kita biar sembuh, supaya kita tidak egois lagi, supaya kita bisa menyangkal diri kita, supaya kita mau ngikuti apa yang dimau Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari proses kali ini yaitu memikul salib. Ayatnya masih sama ya, di Matius 16 ayat 24 yang tadi dibilang Yesus, bahwa kalau mau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib itu apa sih? Memikul salib itu menyatukan suka dan duka kita pada salib Kristus. Ya, bukan memikul salib seperti yang Yesus alami waktu dia menjadi manusia, waktu dia lagi ada di dunia. Bukan mikul kayu salib untuk kita bawa kemana-mana, enggak. Tetapi suka dan duka kita itu kita satukan dengan kemauan Tuhan, dengan rencana Tuhan, gitu loh. Jadi ketika kita ketika kita lagi sakit, kita minta sembuh, tapi Tuhan belum kasih kesembuhan, kita harus pikul salib kita, yaitu apa? Kita berusaha. Mungkin kita pergi ke dokter, ya toh. Mungkin kita harus cari obat ke apotek, beli obat supaya kita sembuh. Atau yang lebih gampangnya lagi, ketika kita mau ujian nih, kita berdoa minta nilai yang bagus. Salibnya kita itu apa ya? Kita harus belajar. Aku ngantuk, aduh aku lagi pengen main game, ya itu salibmu.
tanggalkan itu. Nggak usah, berarti ya udah nggak usah main game dulu gitu loh. Ya sudah, cobalah untuk belajar dulu. Ketika kamu tahu kalau kamu sudah ngantuk, harusnya dari siang sudah nyicil belajar, ya kan? Nggak pakai alasan, oh aku sibuk ini itu, sesibuk-sibuknya kamu. Ketika sekolah online loh, sekolah di rumah, pastilah ada waktu untuk belajar, lebih banyak waktu kosongnya, ya kan? Nggak ada alasan untuk nggak ada waktu untuk belajar. Aku sibuk tugas, Kak. Iya, sibuk tugas. Tapi sebanyak apa sih tugasnya? Sampai nggak sempet untuk belajar. Ya kan? Oke, ngerjain tugas, Kak, deadline hari ini. Ya, berarti tinggal pinter-pinternya kita atur waktu. Kapan kita ngerjain tugas untuk deadline kita. Dan kapan kita harus belajar untuk ujian besok. Ya kan? Jadi, nikmati setiap proses yang ada. Bukan berarti kita mau ujian, wes minta, ya Tuhan kasih aku nilai yang bagus, aku mau ujian. Ya, berdoanya seperti itu, tapi nggak mau belajar lah, ya sama aja toh. Nggak mau memikul salibmu, berarti namanya cuma minta yang instan. Yang kedua, yang kita pelajari dari proses kali ini yaitu memikul salib. Ayatnya masih sama ya, di Matius 16 ayat 24 yang tadi dibilang Yesus bahwa kalau mau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib itu apa sih? Memikul salib itu menyatukan suka dan duka kita pada salib Kristus. Ya, bukan memikul salib seperti yang Yesus alami waktu dia menjadi manusia, waktu dia lagi ada di dunia. Bukan mikul kayu salib untuk kita bawa kemana-mana, enggak. Tetapi suka dan duka kita itu kita satukan dengan kemauan Tuhan, dengan rencana Tuhan gitu loh. Jadi ketika kita lagi sakit, kita minta sembuh, tapi Tuhan belum kasih kesembuhan, kita harus pikul salib kita, yaitu apa? Kita berusaha. Mungkin kita pergi ke dokter, ya toh. Mungkin kita harus cari obat ke apotek, beli obat supaya kita sembuh. Atau yang lebih gampangnya lagi, ketika kita mau ujian nih, kita berdoa minta nilai yang bagus. Salibnya kita itu apa ya? Kita harus belajar. Aku ngantuk, aduh aku lagi pengen main game, ya itu salibmu. Tanggalkan itu. Nggak usah, berarti ya udah nggak usah main game dulu gitu loh. Ya sudah, cobalah untuk belajar dulu. Ketika kamu tahu kalau kamu sudah ngantuk, harusnya dari siang sudah nyicil belajar, ya kan? Nggak pakai alasan, oh aku sibuk ini itu, sesibuk-sibuknya kamu. Ketika sekolah online loh, sekolah di rumah, pastilah ada waktu untuk belajar, lebih banyak waktu kosongnya. Ya kan, nggak ada alasan untuk nggak ada waktu untuk belajar. Aku sibuk tugas, Kak. Iya, sibuk tugas. Tapi sebanyak apa sih tugasnya? Sampai nggak sempet untuk belajar, ya kan? Oke, ngerjain tugas, Kak, deadline hari ini. Ya, berarti tinggal pinter-pinternya kita atur waktu. Kapan kita ngerjain tugas untuk deadline kita, dan kapan kita harus belajar untuk ujian besok. Ya kan? Jadi nikmati setiap proses yang ada. Bukan berarti kita mau ujian wes minta, ya Tuhan kasih aku nilai yang bagus, aku mau ujian. Ya, berdoanya seperti itu, tapi nggak mau belajar lah, ya sama aja toh. Nggak mau memikul salibmu, berarti namanya cuma minta yang instan. Nah, jadi lewat proses ini sama-sama kita belajar. Jangan selalu minta yang instan atau sakarepe kita sendiri, ya kan? Kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancangan, yang sudah Tuhan tuntun untuk kita jalani. Jadi tetap ikut di tracknya Tuhan gitu loh. Kalau kita mau masalah kita selesai, ya kan? Tapi kita berdoa minta masalahnya selesai. Tapi ketika kita dituntun Tuhan untuk kamu ke sana,
supaya masalahmu ini selesai. Tapi kamu nggak mau karena kamu lihat apa? Aduh, Tuhan itu tuh jalannya nggak enak. Aku lak lewat sana, aku lak sakit semua Tuhan lah. Lah kalau kamu minta masalahmu selesai, tapi kamu nggak mau nurut sama arahannya Tuhan, sama petanya Tuhan, ya terus gimana masalahmu bisa selesai? Aku pilih jalan di sana aja Tuhan yang lebih enak, jalannya lebih halus. Nah, belum tentu loh masalah jalan keluar dari masalahmu itu ada di sebelah sana. Ya Tuhan mau kamu ke kanan ya ke kanan. Jangan karena lihat di kanan jalannya jelek, jalannya batu, di kiri jalannya halus, aspal, kamu milih kiri untuk selesaiin masalah. Yang ada ketika kamu ikuti mau, bisa jadi masalahmu tambah bulat, masalahmu nggak selesai-selesai. Ya kan? Sama-sama kita belajar dari proses ini. Yuk kita pikul salibnya kita. Gitu loh. Setiap salib yang kita pikul itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan setiap kita. Tuhan itu tidak akan kasih ujian. Tuhan itu tidak akan kasih salib yang harus kita pikul itu melebihi batas kemampuan kita. Tidak, semuanya masih dalam tahap yang mampu untuk kita pikul. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari proses kali ini yaitu naik level. Hasil dari kita mau menyangkal diri, hasil dari kita mau memikul salib menjalani proses ini, pada akhirnya kita bisa naik level. Yuk sama-sama kita buka di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kak Silvi bacakan untuk teman-teman semua. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, di sini Tuhan bilang loh bahwa Tuhan itu mau mengangkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor gitu loh, bahwa kita itu akan terus naik dan tidak akan turun. Nih ya kan? Jadi ketika kita mau sabar, ketika kita mau menyangkal diri kita, ketika kita mau memikul salib kita, pada akhirnya kita akan naik level. Contohnya nih, kita sekolah. Ya kan? Sekolah ada di kelas 1 SMP. Nah, di situ yang pasti sebagai murid, kita juga harus menyangkal diri dong di depan guru kita. Masa kita mau sok pintar? Guru ngajarin ini, sok pintar. Enggak seperti itu, bla bla bla, malah kita yang ngajarin guru. Kita harus menyangkal diri gitu loh. Bahwa guru itu juga tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berikan untuk setiap murid-muridnya. Jadi kita ikuti arahan dari guru seperti apa. Ketika kamu jalani kelas 1 ya sudah ikuti kelas setiap hari mata pelajaran ini itu, nanti ada ujian tengah semester, ada ujian semester, itu salibnya kita. Gitu loh. Ketika kita harus sudah menyangkal diri, ngikuti tracknya, aturan dari sekolah, aturan dari guru, dari wali kelas kita. Setelah itu salibnya kita apa? Yaitu tadi, capek belajar, ya jalani. Aku capek sekolah terus, ya itu jalani, itu salibnya. Waduh, aku harus ujian, aku pusing, aku stres kalau mau ujian, ya itu salibnya yang harus kita pikul, yang harus kita jalani. Pada akhirnya, ketika kita bisa jalani semua itu, kita apa dari kelas 1 naik kelas 2. Di kelas 2 pun juga levelnya juga berbeda dari kita di kelas 1. Ya kan? Setelah dari kelas 2 naik kelas 3. Kelas 3 SMP naik ke SMA. Begitu seterusnya. Ya kan? Pasti. Semua itu pasti lebih naik. Kelas 1 SMP sama kelas 2 SMP. Ujiannya apakah sama? Enggak. Pasti beda. Kelas 2 pastinya lebih sulit daripada di kelas 1. Apakah kelas 3 SMA sama apakah kelas 3 SMP sama kelas 1 SMA itu sama? Enggak, pastinya kelas 1 SMA itu lebih sulit daripada kelas 3 SMP. Begitu juga sama kehidupan kerohanian kita. Kalau saat ini kita sudah ada di level 7, ya kan? Level 7 itu kita seperti ini. Sekarang kita lagi lewati masa ujian kita supaya kita bisa naik ke level 8. Yang pastinya nanti ketika kita sudah bisa naik ke level 8, level 8 itu ujiannya
lebih susah lagi dari level 7. Tapi ingatlah anak-anak Tuhan, setiap ujian kita yang kita alami, yang kita jalani itu, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu bantu kita loh. Beda kalau kita ujian di sekolah. Ujian di sekolah, gurumu itu cuma jadi pengawas untuk ujianmu. Kamu ndak boleh nyontek, kamu ndak boleh ngerepek. Ya toh. Tapi dalam ujian kerohanian kita di dalam Tuhan, kita tuh dikasih kerepean. Gitu loh. Ini loh. Kerepeannya kita untuk kita jalani setiap ujian yang kita jalani. Ya kan? Ini loh kerepeannya. Tuhan itu sudah sediakan Alkitab, yaitu bacaan, supaya kita bisa tahu jawabannya, kemana kita harus ngelangkah. Gitu loh. Ya kan? Selain itu, Tuhan itu juga bantu ketika kita mau berdoa, ketika kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan itu bantu, Tuhan pasti kasih hikmat seperti apa. Jadi Tuhan itu tidak seperti guru kita yang cuma jadi pengawas, ketahuan nyontek marah, ketahuan ngerepek marah. Justru Tuhan itu kasih contekan, justru Tuhan itu kasih kerepean buat kita, itu lewat Alkitab, kerepeannya kita. Contekannya Tuhan sendiri ngasih contekan ke kita, kalau kita mau komunikasi sama Tuhan. Jadi, sama-sama kita nikmati setiap proses yang ada, gitu loh. Jangan ketika kita jalani proses, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih. Jangan kita terus mengeluh, jangan terus kita marah, jangan terus kita menganggap Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak peduli sama aku. Bahkan kadang kita merasa, aduh ujianku ini terlalu berat, aku nggak mampu, aku nyerah, gitu loh. Aku ndak bisa jalani ini semua, gitu loh. Jangan lupa tadi, setiap proses, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sudah kasih kerepeannya, yaitu Alkitab, untuk kita baca, untuk kita renungkan. Di situ ada jawabannya semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Tuhan pun mau kasih contekan sama kita. Kalau kita mau mendekat sama Tuhan, kalau kita mau ngobrol sama Tuhan. Ya, justru masa-masa seperti ini tidak ada alasan kita, tidak ada waktu untuk tidak saat teduh. Ya kan? Yuk sama-sama kita belajar untuk kita nikmati setiap proses yang ada. Kita harus sukacita. Karena apa? Karena proses yang kita jalani itu kita disertai sama Tuhan. Ya kan? Dari 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari materi hari ini, maksudnya. Tentang proses yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Yang ketiga, kita bisa naik level. Nah, dari materi hari ini tentang proses, Kak Silvi mau kasih contoh nih dari tokoh Alkitab. Ya, nanti teman-teman baca sendiri ya di rumah. Kejadian 37-45, yaitu tentang kisahnya Yusuf. Ya kan? Yusuf itu orang yang banyak banget ngalami proses dalam hidupnya. Yusuf itu di rumah orang yang paling dipercaya dan orang yang paling disayang sama ayahnya, yaitu Yakub. Kenapa? Karena Yusuf itu orangnya jujur. Bahkan Yusuf sendiri dikasih tanggung jawab untuk ngawasi pekerjaan saudara-saudaranya. Ya kan? Bahkan dari kisahnya Yusuf itu, karena Yusuf itu dapat kepercayaan dari ayahnya untuk ngawasi saudara-saudaranya itu, yang bikin saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf gitu loh. Walaupun Yusuf itu sikapnya baik, walaupun Yusuf itu tulus, tapi saudara-saudaranya itu tetap benci gitu loh sama Yusuf. Jadi proses-proses yang sudah dialami sama Yusuf, yaitu Yusuf dijual sama saudaranya sendiri. Ya kan? Bahkan Yusuf sendiri yang awalnya mau dibunuh sama saudara-saudaranya, tapi pada akhirnya nggak jadi, tapi dia dijual sama saudara-saudaranya. Nah, itu kan hal yang menyakitkan buat Yusuf gitu loh. Selain itu, Yusuf juga jadi budak di negeri yang nggak ia kenali, di tempat yang baru, di tempat yang asing buat dia. Dia harus jadi budak.
Yusuf pun juga dipenjara karena difitnah. Ya kan? Selain itu, Yusuf pun juga dilupakan oleh juru minuman. Yang juru minuman itu yang sudah dibantu sama Yusuf, tapi pada akhirnya dia lupa sama Yusuf. Ya kan? Itu hal-hal yang proses yang sudah Yusuf alami gitu loh. Proses yang enggak enak buat Yusuf. Proses yang sangat menyakitkan buat Yusuf, tapi Yusuf enggak pernah ngeluh gitu loh. Yusuf tetap jalani prosesnya. Yusuf tetap nikmati, dia tetap bersuka cita, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap yakin kalau Tuhan itu beserta dengan dia. Dia tetap percaya kalau Tuhan itu pasti tolong dia. Dan Tuhan itu pasti kasih jalan keluar. Gitu loh. Yusuf itu tetap tekun, tetap kasih yang terbaik. Gitu loh. Bahkan hasilnya ketika dia naik level. Ya kan, Yusuf itu jadi kepercayaannya Potifar. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf jadi narapidana kepercayaan sipir. Ya kan? Bahkan setelah itu dia naik lagi jadi orang yang dipercaya sama Firaun. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir gitu loh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika Yusuf menjalani proses itu, menikmati proses itu, menjalani proses itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dia mau menyangkal dirinya, dia mau memikul salibnya, dia akhirnya naik level. Bahkan yang terakhir dia jadi orang nomor 2 di Mesir gitu loh. Bahkan ketika Yusuf sudah punya semuanya, jadi orang yang kedua di Mesir, Yusuf pun masih mau mengampuni saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya udah jahat sama Yusuf. Ya kan? Nah, jadi setiap proses yang kita alami ini pasti bentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi tetap andalkan Tuhan di setiap proses yang kita jalani gitu loh, dan melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Walaupun kita sekolah, kita mau ujian, kita harus belajar, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, bukan seperti untuk guru kita, bukan seperti untuk orang tua kita, karena orang tua kita yang nyuruh gitu loh. Jadi yuk kita sama-sama belajar melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Nikmati setiap proses yang ada, karena dari proses itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekian dulu renungan kita hari ini, dan biarlah melalui renungan hari ini kita sama-sama diubahkan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini Tuhan boleh mengubahkan setiap kami Bapa. Menjadikan kami anak-anak muda yang mau menyangkal diri kami, yang mau memikul salib kami, dan kami bisa naik level Tuhan. Dan mampukan setiap kami Bapa untuk kami boleh menjalani proses setiap ujian yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap rancangan-Mu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup setiap kami akan membawa kami menjadi semakin lebih baik lagi. Dan ada sesuatu yang besar di balik setiap proses berat yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah tin selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.